Siapa, Ki? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, sebuah kitab tentang hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya akhlak seorang muslim. Dan kita mengetahui bersama bahwasannya dengan akhlak mulia seorang hamba itu dapat meraih kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena orang yang memiliki akhlak mulia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan menganugerahkan kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan datang seorang sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling mulia? Orang mukmin manakah yang paling mulia? Sahabat ini adalah orang yang cerdas. Pertanyaannya singkat, padat, jelas, dan penting. Dan beliau tidak menanyakan siapa manusia yang paling mulia, tapi siapa orang beriman yang paling mulia. Kenapa jemaah sekalian? Karena selain orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang hina, tidak memiliki kemuliaan sedikit pun. Kemuliaan seorang hamba hanyalah ketika dia beriman. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya, kemuliaan seseorang dalam pandangan Allah
dinilai dengan keimanan dan ketakwaan. Dinilai dengan keimanan dan ketakwaan. Maka siapa yang tidak punya iman dan ketakwaan sama sekali, dia tidaklah memiliki kemuliaan sedikit pun. Bahkan orang-orang yang tidak beriman adalah syarrul bariyah. Sebagaimana kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Lebih buruk daripada hewan. Lebih buruk dari makhluk apapun. Ketika manusia kehilangan iman dan takwa. Jadi, hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang mulia di sisi Allah. Tetapi sahabat ini ingin tahu, di antara orang-orang beriman dan bertakwa itu, siapa yang lebih mulia? Siapa yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah? Maka perhatikanlah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Inilah jemaah sekalian, ukuran kemuliaan siapa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Walaupun dalam nas syariat kalau disebut akhlak, maka itu sudah mencakup akhlak kepada Allah dan akhlak kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dan akhlak kepada Allah tentunya itu yang harus lebih kita utamakan. Apa yang dimaksud akhlak kepada Allah? Mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terutama perintah mentauhidkan Allah dan larangan berbuat syirik. Orang yang mempersekutukan Allah adalah orang yang paling buruk akhlaknya kepada Allah. Dan gak ada gunanya dia berbuat baik kepada manusia kalau akhlaknya kepada Allah buruk. Karena amalan-amalannya akan dihapus oleh Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian, percuma saja punya akhlak mulia kepada orang lain, tapi kepada Allah berbuat syirik. Melakukan akhlak yang paling tercela kepada Allah, menduakan Allah, mempersekutukan Allah. Walaupun jemaah sekalian, Allah yang maha adil, andai orang musyrik itu benar-benar memiliki akhlak mulia kepada orang lain, tetap dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, namun balasan itu hanyalah di dunia saja. Hanya di dunia, subhanallah. Orang yang punya akhlak mulia, walaupun dia kafir, tetap dapat balasan. Apalagi kalau dia beriman. Bedanya, orang kafir hanya dibalas di dunia. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak tersisa apapun di akhirat kecuali neraka. Dan menjadi batil amalan yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Terhapus semuanya. Jadi mereka dapat balasan di dunia, namun di akhirat tidak tersisa apa-apa kecuali neraka. Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah akan berikan pembalasan di dunia dan di akhirat. Di akhirat lebih besar lagi balasan yang Allah akan berikan kepada mereka. Jadi jamaah sekalian, jangan kita remehkan akhlak mulia. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW kelak di akhirat adalah yang memiliki akhlak mulia. Sebagaimana di dalam hadis
Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, di antara orang yang paling aku cintai dari kalian, dan yang paling dekat kedudukannya di hari kiamat denganku. Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad. Sebuah buku khusus yang disusun oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang kita kenal penulis Sahih Al-Bukhari. Beliau menyusun kitab ini khusus berbicara tentang adab-adab mulia dan akhlak seorang muslim sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, kalau kita berbicara akhlak mulia, maka cakupannya sangat luas. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan kesimpulan dari keterangan-keterangan para ulama terdahulu. Akhlak mulia itu, pondasinya ada 4. Atau kembali kepada 4 perkara. Yang pertama adalah kafful adha. Menahan diri kita tidak menyakiti orang lain. Atau menghilangkan gangguan dari orang lain. Menghilangkan kesusahan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, wabadlun nada. Berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Apapun perbuatan baik itu. Apakah dengan harta kita, atau tenaga kita, atau jabatan kita, atau pengaruh kita. Dan yang paling tinggi, berbuat baik dengan ilmu kita. Memberikan nasihat-nasihat. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebaik-baiknya kebaikan, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal adha. Bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Ini termasuk akhlak mulia. Dan yang keempat, al-wajhu talq. Berwajah cerah ceria, ramah, senyum kepada saudara kita, terutama ketika kita berjumpa dengannya. Jadi, kata beliau rahimahullah, inilah 4 pondasi amal atau akhlak yang mulia. Maka jemaah sekalian, di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan salah satu bentuk akhlak mulia dari kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu masih dalam bab al-baghi, melampaui batas. Salah satu bentuk akhlak buruk yang harus kita hindari, sifat melampaui batas. Kita akan memasuki insyaallah hadis yang ketiga dari bab ini. Hadis yang ketiga dari bab ini. Jadi ini masuk dalam akhlak mulia yang pertama dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu kaful adza. Menahan diri tidak menyakiti orang lain. Tidak melakukan perbuatan melampaui batas terhadap hak orang lain. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan, bentuk melampaui batas terhadap hak orang lain itu ada 3. Yang pertama, melampaui batas terhadap kehormatannya atau kemuliaannya, seperti menghina, mencaci maki, membuli, merendahkan. Yang kedua, melampaui batas terhadap hartanya, mencuri, merampas, berhutang gak mau bayar, menunda-nunda pembayaran hutang, menipu, dan lain-lain. Yang ketiga, melampaui batas terhadap dirinya atau jiwanya. Dan ini yang paling besar dosanya, memukul, menghilangkan nyawa. Maka jemaah sekalian, ini semuanya adalah bentuk melampaui batas secara garis besarnya. Baik, kita lanjutkan. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, "Yubsiru ahadukum al-qadhata fi aini akhihi wa yansal jidhal awil jidha fi aini nafsihi." Seorang dari kalian dapat melihat ranting kecil atau benda kecil yang ada di mata saudaranya, dan dia lupa dengan dahan yang besar yang ada di mata dirinya sendiri. Seorang dari kalian bisa melihat kotoran kecil yang ada di mata saudaranya, tapi dia lupa ada kotoran yang lebih besar, seperti dahan yang besar yang ada di mata dirinya sendiri. Ini adalah sebuah athar dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah permisalan tentang orang yang hanya bisa melihat aib orang, tapi dia melupakan aib dirinya. Dan di dalam bahasa kita atau di negeri kita ada peribahasa yang semisal, yaitu gajah di pelupuk mata, afwan. Ya. Gimana peribahasanya? Semut di seberang lautan bisa kelihatan, dan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak. Ini peribahasa di negara kita. Mirip seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik dari athar ini? Pelajaran yang pertama, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengingatkan kita, termasuk akhlak yang tercela adalah suka mencari-cari aib orang lain. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari nasihat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Syariat yang mulia ini melarang perbuatan mencari-cari aib orang lain. Walaupun aib itu ada, walaupun bisa dibuktikan, tapi itu tercelah. Bahkan Allah telah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, wala tajassasu. Janganlah kalian melakukan tajassus, yaitu mencari-cari aib orang lain. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadits." Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah seburuk-buruknya ucapan. Wala tahassasu, dan janganlah kalian saling mencari kabar antara satu dengan yang lainnya untuk tujuan buruk. Wala tajassasu, dan jangan pula saling memata-matai, mencari-cari aib. Wala tanajashu, dan jangan pula saling melakukan najash. Najash itu artinya pura-pura menawar barang dengan maksud agar harganya lebih mahal untuk menipu pembeli. Wala tahasadu, dan jangan pula saling hasad. Wala tabaghadu, dan jangan pula saling benci. Wala tadabaru, dan jangan pula saling membelakangi.
saling berpaling, tidak mau tegur sapa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala tahassasu wala tajassasu. Jangan kalian saling mencari berita untuk tujuan buruk dan saling memata-matai. Maka ini terlarang di dalam syariat. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua, lebih besar lagi dosanya apabila seseorang menyebarkan aib saudaranya. Jadi jemaah sekalian, kalau mencari-cari aib saja sudah terlarang, walaupun kita cuma sekedar ingin tahu saja, apalagi menyebarkan aib itu setelah kita mengetahui. Tentu dosanya lebih besar lagi. Dan orang yang menyebarkan aib saudaranya, dia termasuk orang yang menyebarkan kekejian di tengah-tengah orang beriman. Masuk dalam surat An-Nur ayat ke-19, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin tersebarnya kekejian di tengah orang-orang yang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jadi hati-hati. Kita menyebarkan aib saudara kita, maka termasuk orang yang menyebarkan kekejian di tengah-tengah orang yang beriman. Tapi subhanallah, sangat disayangkan jamaah sekalian, di era ini, di era medsos, seakan-akan itu hal yang biasa. Menyebarkan aib seorang muslim di medsos. Bahkan ada orang yang memang itu pekerjaannya. Dia dibayar dengan itu. Apakah dia seorang wartawan? Ataukah buzzer? Dan yang semisal dengan mereka. Memang mereka sengaja dibayar untuk mencari-cari aib seorang muslim yang menjadi lawan politik. Orang yang membayar mereka. Sengaja mereka. Itu penghasilan mereka. Pekerjaan mereka. Mereka dapat uang dari situ. Dan tidak diragukan lagi, itu adalah pekerjaan yang haram. Dan dosa yang sangat besar. Dapat duit dari menyebarkan aib-aib kaum muslimin. Apalagi kalau dia ternyata dapat duit dari sponsor orang-orang kafir yang punya kepentingan politik. Yang punya kepentingan politik. Bagaimana menjatuhkan lawan politiknya yang muslim, yang ingin menegakkan syariat, maka dia pun membayar para buzzer untuk menyebarkan aib-aib para politikus muslim. Maka tentu lebih besar lagi dosanya. Ini termasuk wala kepada orang-orang kafir. Menjadikan orang-orang kafir sebagai wali mereka. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberi peringatan keras. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap wala, bersikap loyal kepada orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Ini tidak main-main. Maka ini lebih besar lagi dosanya. Kalau dia mencari-cari aib seorang muslim karena dia mendapat pesan sponsor orang-orang kafir untuk kepentingan politik mereka. Tapi itulah yang terjadi hari ini. Allahul Musta'an. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbara fanada bi sautin rafi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar, lalu beliau menyeru dengan suara yang keras, menunjukkan beliau sedang marah. Faqal, maka beliau bersabda ketika itu, Ya ma'syara man aslama bilisanih walam yufdil iman ila qalbih. Wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya, sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya.
ini panggilan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menyakiti kaum muslimin. Dan mereka mengaku sebagai muslim. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Mengaku sebagai muslim, tapi sukanya menyakiti kaum muslimin. Maka Nabi SAW memanggil mereka, wahai orang-orang yang baru masuk Islam dengan lisannya, sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum, dan jangan pula menjelek-jelekkan mereka. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan pula mencari-cari aib mereka. Fa innahu man yattabi aurata akhihil muslim tatabba'allahu auratahu, karena sesungguhnya orang yang suka mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membalas dia mencari-cari aibnya juga. Wa may yattabi'illahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih, dan siapa yang Allah sendiri mencari-cari aibnya, maka Allah akan singkap keburukannya walaupun di dalam rumahnya yang paling dalam. Jadi jemaah sekalian, hati-hatilah orang yang suka menyebarkan aib seorang muslim, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita mengetahui aib saudara kita, lalu kita menutupnya, maka Allah pun akan menutupi aib kita. Artinya apa kalau Allah tutupi aib kita? Allah maafkan kita, Allah ampuni kita. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Janganlah dia menzalimi saudaranya, jangan pula dia serahkan saudaranya kepada musuh. Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Dan barang siapa senantiasa memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun akan memenuhi hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa melepaskan satu kesusahan seorang muslim, maka dengan itu Allah lepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di hari kiamat. Subhanallah. Jemaah sekalian, ini balasan yang Allah akan berikan kalau kita mengetahui aib saudara kita, lalu kita simpan. Namun hendaklah tentu kita memberi nasihat kepadanya. Bukan hanya simpan didiamkan begitu saja, tidak. Tetapi dia diberikan nasihat dengan cara yang baik, bukan disebar-sebarkan aibnya. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga, di dalam athar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang memberi nasihat kepada kita tentang orang yang bisa melihat sebuah kotoran kecil di mata saudaranya dan dia lupa kotoran yang lebih besar di matanya sendiri. Maka di situ terkandung pelajaran, hendaklah kita lebih sibuk dengan aib diri kita sendiri. Inilah jemaah sekalian, pelajaran penting yang diinginkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hendaklah kita sibukkan diri kita dengan aib-aib kita. Selalu merenungkan kesalahan-kesalahan kita. Selalu mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Untuk kemudian kita mengevaluasi. Bahkan para ulama menasihati, hendaklah setiap hari, minimal sebelum tidur, kita ingat-ingat semua kesalahan kita. Untuk apa? Untuk menyesalinya. Untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita lakukan. Dan penyesalan itu bagian dari taubat. Bahkan itulah di antara hakikat taubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Ini yang harus kita lakukan.
Sibukkan diri kita dengan aib-aib kita sendiri. Berusaha menyadari aib-aib kita. Berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah jemaah sekalian, seorang hamba itu, kalau dia sibuk dengan aibnya diri sendiri, dengan aibnya sendiri, dia tidak akan sempat lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib orang lain. Karena setiap kita adalah pendosa. Setiap kita adalah pendosa. Apakah dari sisi betapa banyak kewajiban yang belum kita lakukan. Yang sudah kita lakukan pun banyak kekurangan-kekurangan. Inilah rahasianya jemaah sekalian. Kenapa sehabis sholat, yang pertama kita lakukan apa? Istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Karena banyak kekurangan-kekurangan, banyak aib-aib kita dalam ibadah kita. Sehingga kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ataupun sebaliknya, dari sisi larangan-larangan yang banyak kita langgar. Terutama di era medsos ini, di era smartphone, betapa mudahnya mengakses kemaksiatan. Baik kita sengaja, atau awalnya tidak sengaja, tapi terus-menerus melakukannya. Subhanallah. Maka jemaah sekalian, sibukkan diri kita dengan aib diri kita sendiri. Begitu pula banyak nikmat yang belum kita syukuri. Dan sampai kapanpun, banyaknya nikmat Allah tidak bisa diimbangi dengan kesyukuran kita. Kesyukuran kita bisa dihitung dengan jari. Sementara nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Luar biasa banyaknya nikmat Allah yang tidak kita syukuri. Dan ini juga rahasianya. Mengapa ketika kita selesai buang hajat, keluar dari WC, apa yang kita ucapkan? Gufranaka. Mohon ampunan Allah. Habis sholat tadi mohon ampunan Allah, karena banyak kekurangan dalam sholat kita. Keluar WC pun mohon ampunan Allah. Kenapa? Karena itu adalah nikmat Allah. Dan seringkali kita tidak menyadari atau menganggap sepele nikmat tersebut. Nanti kalau kita kena penyakit susah buang air, baru kita sadari, subhanallah, betapa nikmatnya kalau buang hajatnya normal. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita sadari nikmat ketika nikmat itu telah hilang. Maka keluar WC kita mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena banyaknya nikmat yang belum kita syukuri, termasuk nikmat buang hajat. Atau jangankan bersyukur, menyadari itu nikmat saja, kita tidak menyadarinya. Maka itu diantara aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, kurangnya kesyukuran kita. Ya, kalau mau dilihat sangat banyak. Jadi jangan pernah ada yang beranggapan, saya merasa baik-baik saja, tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Kalaupun ada sedikit, subhanallah jemaah sekalian. Kesyukuran kita itu sangat sedikit dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita belum kita syukuri. Namun Allah yang Maha Penyayang memberikan solusi. Apa solusinya? Mohon ampun, istighfar. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, kalau kita sibukkan dengan aib diri kita sendiri, nggak akan sempat kita. Nggak akan sempat mengorek-ngorek, mencari-cari aib orang lain. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk dalil berikutnya. Dan ini adalah hadis yang terakhir dari bab tentang melampaui batas. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. An Muawiyah bin Qurrah qala, dari Muawiyah bin Qurrah, semoga Allah merahmati beliau, ia berkata, Kuntu ma'a Ma'kilin al-Muzani. Aku pernah bersama Ma'kil al-Muzani rahimahullah. Fa'amata adhan anit tariq. Maka beliau ketika itu menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan.
dari jalan yang biasa dilalui oleh kaum muslimin. Fara'aitu syai'an fabadartuhu. Maka aku melihat sesuatu, yaitu sesuatu di jalan yang mengganggu. Aku pun mendahului beliau. Jadi berlomba mendahului beliau. Qala, maka beliau bertanya, faqal ma hamalaka ala ma sana'ta ya ibn akhi? Apa yang membawamu melakukan hal itu wahai anak saudaraku? Qala, beliau menjawab, yakni Muawiyah bin Qurrah menjawab kepada Ma'qil al-Muzani, ra'aituka tasna'u syai'an fasana'tuhu. Kata Muawiyah bin Qurrah kepada Ma'qil al-Muzani, dan Ma'qil al-Muzani adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cerita murid dan guru. Muridnya berkata kepada guru, qala ra'aituka tasna'u syai'an fasana'tuhu. Karena aku melihat engkau melakukan satu kebaikan, aku pun ikut melakukannya. Qala, maka beliau berkata, ahsanta ya ibn akhi. Engkau telah berbuat baik wahai anak saudaraku. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amata adan an tariqil muslimin kutibat lahu hasanah. Man amata adan an tariqil muslimin kutibat lahu hasanah. Wa man tuqubbilat lahu hasanatun dakhalal jannah. Barang siapa yang menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan kaum muslimin, maka dituliskan untuknya satu kebaikan. Dan barang siapa yang telah diterima kebaikannya itu, dia akan masuk surga. Inilah jemaah sekalian, dalil yang terakhir dari bab tentang melampaui batas. Baik, dalam hadis yang mulia ini, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, keteladanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ini luar biasa. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ma'qil al-Muzani radhiyallahu anhu, memberi teladan kebaikan kepada kita. Dari apa yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka praktekkan dan mereka sampaikan hadisnya. Inilah di antara sifat generasi salaf. Mereka amalkan ilmu mereka dan mereka ajarkan kepada orang lain. Dan pengajarannya pun luar biasa. Dengan teks tanpa ditambah dan dikurangi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam hadis ini juga ada keteladanan para sahabat dalam menuntut ilmu dan menghafalkan ilmu, juga mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah, lengkap sudah. Teladan sahabat dalam menuntut ilmu dan menghafalkan ilmu itu, mengamalkannya dan mengajarkannya kembali. Ini yang dilakukan oleh Ma'qil al-Muzani. Dulu beliau belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya belajar, beliau hafalkan hadisnya. Kemudian beliau amalkan, lalu beliau ajarkan kepada generasi berikutnya. Dan inilah pentingnya menghafal ilmu. Bukan hanya bisa kita amalkan, tapi bisa juga kita ajarkan kepada generasi berikutnya. Baik. Pelajaran yang kedua. Dalam athar ini juga terdapat teladan salaf. Belajar adab dari para guru.
Jadi jemaah sekalian, ini pentingnya berguru. Bukan sekedar pelajari ilmunya, tapi pelajari juga bagaimana adab mereka. Bagaimana mereka mempraktekkan ilmu tersebut. Dan ini nggak akan kita dapatkan kalau hanya belajar dari internet saja. Tapi harus belajar dari guru. Internet hanya bisa menyampaikan ilmu, tidak bisa memberikan keteladanan. Maka inilah yang diajarkan oleh generasi salaf. Belajar kepada guru, bukan sekedar mengambil ilmunya, tapi juga mengambil adabnya. Sangat bagus kita belajar melalui media apapun. Melalui internet, melalui buku. Tapi ingatlah, itu bukan yang utama. Yang utama adalah belajar kepada para guru, kepada para ulama. Baik. Pelajaran yang ketiga jemaah sekalian. Inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini. Tentang kemuliaan akhlak. Atau salah satu bentuk akhlak yang mulia. Yaitu menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Apakah sebuah batu, kalau mobil lewat, bisa celaka dengan adanya batu tersebut? Atau bisa membuat orang di pinggir jalan terkena batu itu karena diselip oleh sebuah kendaraan? Atau ada dahan, atau apa saja yang berada di jalan, yang bisa mengganggu pengguna jalan, hendaklah kita hilangkan. Hendaklah kita hilangkan. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, itu adalah akhlak yang mulia, yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat kelak. Dan hadis tentang ini jemaah sekalian sangat banyak. Di antaranya juga hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariqi fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu." Ketika seseorang berjalan di satu jalan, maka ia mendapati di jalan tersebut ada dahan yang berduri. Maka ia pun menyingkirkan dahan tersebut. Allah pun berterima kasih kepadanya, kemudian mengampuninya. Subhanallah. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhin nas." Sungguh aku melihat seseorang mendapatkan kenikmatan di surga hanya karena sebuah dahan pohon yang ada di tengah jalan. Ada dahan pohon yang sampai ke tengah jalan. Lalu dia potong dahan tersebut agar tidak mengganggu manusia. Inilah diantaranya jemaah sekalian hadis-hadis yang semisal yang menjelaskan kepada kita ini termasuk akhlak mulia yang bisa mengantarkan seseorang pada kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Jadi, jemaah sekalian, walaupun kita di atas kendaraan, jangan ragu. Parkir kendaraan sebentar, turun, singkirkan apa yang kita lihat mengganggu di jalan. Baik. Pelajaran berikutnya, pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini. Di dalam hadis ini juga ada peringatan dari perbuatan kebalikannya, yaitu mengganggu kaum muslimin. Baik mengganggu secara umum maupun
membuat para pengguna jalan terganggu. Jadi, ini pelajaran penting yang juga bisa kita petik dari hadis ini. Apabila menyingkirkan sesuatu yang mengganggu kaum muslimin adalah ibadah dan termasuk akhlak mulia, maka tentu sebaliknya, orang yang mengganggu kaum muslimin secara umum dan secara khusus mengganggu para pengguna jalan adalah termasuk dosa besar. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis ini. Jadi hadis ini kan tentang perbuatan melampaui batas. Bab ini tentang perbuatan melampaui batas. Tapi Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang perbuatan baik. Yang beliau inginkan adalah kebalikan dari perbuatan baik tersebut, itulah melampaui batas. Perbuatan baik di sini adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Maka kebalikannya adalah mengganggu kaum muslimin secara umum dengan semua bentuk gangguan. Dan secara khusus mengganggu para pengguna jalan adalah dosa besar, termasuk kezaliman, termasuk melampaui batas. Dan sudah pernah kita bahas juga, jamaah sekalian, jangankan orang yang mengganggu kaum muslimin tanpa sebab, atau bahkan melakukan maksiat. Orang yang melakukan ibadah pun, kalau mengganggu jalan orang, itu adalah dosa besar. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada pasukan jihad terbaik di muka bumi ini, yaitu para sahabat Nabi SAW. Man qata'a tariqan aw dayyaqa manzilan fala jihada lahu. Barang siapa yang memutus jalan, membuat orang sulit lewat, atau menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Tidak ada jihad baginya. Subhanallah. Mengganggu jalan yang dilalui manusia bisa membuat pahala jihad itu hilang. Jadi jemaah sekalian, ini sedang ibadah. Apalagi sedang melakukan dosa. Contohnya apa? Demonstrasi. Atau blokir jalan untuk hajatan dangdutan. Tentu lebih besar lagi dosanya. Orang berbuat baik saja, tapi dia lakukan di jalan, mengganggu orang lewat, bisa membuat pahalanya hilang. Apalagi orang yang sedang berbuat dosa. Baik. Jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang juga bisa kita petik dari hadis ini. Apabila kita mengganggu manusia di jalan, walaupun hanya dengan satu duri kecil, sehingga orang terganggu atau tertimpa bahaya ketika melewati jalan itu, maka itu dilarang keras dalam syariat. Apalagi tindakan terorisme yang sampai menghilangkan nyawa dan menghancurkan bangunan-bangunan, menghancurkan kendaraan, dan lain-lain. Tentu lebih besar lagi dosanya. Jadi maksud saya, bagaimana mungkin syariat yang mulia ini mengajarkan terorisme? Ini renungan bagi para teroris, sekaligus renungan bagi orang-orang yang menuduh Islam mengajarkan terorisme. Subhanallah. Duri kecil saja tidak boleh kita letakkan di jalan sehingga mengganggu kaum muslimin. Bahkan apabila kita melihat duri, walaupun bukan kita pelakunya, hendaklah kita singkirkan duri itu. Jadi, kalau itu saja diperintahkan dalam syariat, apalagi menjauhi terorisme, perbuatan melampaui batas terhadap manusia dengan cara yang lebih kejam. Iya, jadi nggak mungkin syariat Islam yang mulia ini mengajarkan terorisme. Baik. Dan juga dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha anit tariq. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah
adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu bagian dari keimanan. Jadi, menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan, bagian dari keimanan. Sebagaimana orang yang mengganggu manusia di jalan, maka mengurangi keimanannya. Bagaimana mungkin Islam mengajarkan terorisme? Baik. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin, begitu pula oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, tentang keharusan menghilangkan sesuatu yang mengganggu kaum muslimin di jalan yang mereka lalui. Maka jemaah sekalian, menghilangkan sesuatu yang merusak akidah kaum muslimin, atau ibadah mereka, atau akhlak mereka, tentu lebih wajib lagi. Ini sebuah pelajaran penting yang terkandung di dalam hadis ini. Apabila kita diperintahkan untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu kaum muslimin secara fisik, walaupun hanya sebuah duri kecil yang ada di jalan, atau dahan yang mengganggu pengguna jalan, maka kalau begitu, menghilangkan gangguan terhadap kaum muslimin yang lebih dahsyat tentu lebih wajib lagi. Apa gangguan yang lebih dahsyat? Gangguan yang merusak akidah mereka, yang mencemari ibadah mereka, yang merusak akhlak mereka. Itu lebih besar lagi pahalanya. Itu lebih besar lagi pahalanya. Jadi jemaah sekalian, ingatlah, menghilangkan penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, pahalanya lebih besar. Karena itu yang lebih membahayakan daripada sekedar duri yang ada di jalan atau sesuatu yang mengganggu di jalan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pun tahu para ulama, para penuntut ilmu, para dai, merekalah pahlawan sesungguhnya. Merekalah pahlawan sesungguhnya. Mereka orang-orang yang paling baik kepada kaum muslimin. Karena mereka yang menghilangkan penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin. Baik. Syekh Ibn Utsaimin juga mengatakan, di dalam hadis-hadis ini dan yang semisalnya, juga ada kewajiban bagi pemerintah. Ada kewajiban bagi pemerintah untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan kaum muslimin. Termasuk jemaah sekalian, orang-orang yang melanggar lalu lintas, itu sudah kewajiban pemerintah memberi hukuman terhadap para pelanggar lalu lintas. Dan begitu pula kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, apabila itu wajib bagi kaum muslimin, yaitu menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan, mengatur lalu lintas dengan lebih baik, menindak para pelanggar lalu lintas, apabila itu wajib bagi pemerintah kaum muslimin melakukannya, maka tentu lebih wajib lagi bagi pemerintah untuk menghilangkan orang-orang yang mengajak atau menghukum, menindak orang-orang yang mengajak kaum muslimin kepada penyimpangan, kepada kerusakan akidah, kerusakan akhlak, kefasikan, dan lain-lain. Ya, ini wajib bagi pemerintah untuk melakukannya. Contohnya gimana? Pemerintah melarang para artis, melarang ada konser-konser dan lain sebagainya. Ini termasuk kewajiban pemerintah. Iya. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari hadis yang kita bahas dan hadis-hadis yang semisal dengannya. Walhamdulillah jemaah sekalian, kita selesai dari bab tentang melampaui batas. Kita tambahkan sedikit bab yang berikutnya, babu qabulil hadiyah, bab menerima hadiah. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tahadu
tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Dalil yang kedua, sebuah athar dari Thabit, qala kana Anas yaqul. Dari Thabit rahimahullah, beliau berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya bunayya, tabadhalu bainakum, fa innahu awaddu lima bainakum. Fa innahu awaddu lima bainakum. Wahai anakku, ya baniya, wahai anakku, tabadhalu, wahai anak-anakku, tabadhalu bainakum. Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Fa innahu awaddu lima bainakum. Karena itu akan lebih membuat kalian saling mencintai. Inilah dua dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Pelajaran yang bisa kita petik dari dua hadis ini adalah anjuran antara kaum muslimin saling memberikan hadiah. Anjuran untuk saling memberikan hadiah. Tujuannya apa? Agar semakin kuat tali kasih sayang antara sesama muslim. Iya. Ini penting sekali. Saling memberikan hadiah. Jadi jemaah sekalian, walaupun kita melihat saudara kita ini kaya raya, dia nggak butuh sedekah, maka boleh kita berikan sesuatu kepadanya, bukan sedekah tapi hadiah. Sebagai hadiah baginya. Ini hal yang baik. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tujuannya apa? Agar semakin kuat tali cinta kasih di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, ini juga termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yaitu kewajiban untuk selalu merawat dan menguatkan hubungan baik, cinta dan kasih sayang antara sesama muslim. Apalagi yang masih punya ikatan keluarga, itu lebih wajib lagi. Lebih wajib lagi. Sebagaimana memberi hadiah kepada keluarga, itu lebih dianjurkan. Jemaah sekalian, ini termasuk prinsip Islam. Menjaga hubungan baik di antara kaum muslimin. Ini termasuk sebesar-besarnya akhlak yang mulia. Dan prinsip Islam yang agung. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'lifal qulub wa ijtima'al kalimah wa salaha dzatil bayin. Termasuk pondasi agama yang sangat agung serta intisari agama adalah penyatuan hati, bersatunya kalimat, tidak berpecah belah, dan baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk selalu memperbaiki hubungan. Dalam surat Al-Anfal ayat pertama, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Jadi ini termasuk prinsip Islam. Menjaga hubungan baik, merawatnya, dan terus memupuk dan menguatkannya. Di antaranya dengan apa? Saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Iya. Dan juga bisa kita petik pelajaran jemaah sekalian, kalau memberi hadiah dianjurkan, maka tentu bersedekah lebih dianjurkan lagi. Memberi hadiah kan, walaupun dia bukan orang miskin. Kalau dia orang miskin, kita berikan sedekah, tentu lebih besar lagi pahalanya, dan lebih menguatkan hubungan kasih sayang, cinta kasih, dan hubungan baik antara si kaya dan si miskin. Iya. Kemudian, pelajaran berikutnya, hadis ini juga menunjukkan anjuran menerima hadiah. Anjuran menerima hadiah. Dan inilah yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana memberi hadiah itu sunnah, begitu pula sebaliknya menerima hadiah adalah sunnah. Kenapa? Karena dengan begitu akan membuat saudara kita yang memberi hadiah itu senang. Akan membuat saudara kita yang memberi hadiah itu senang. Dengan menerima hadiah kita. Dan juga menguatkan
cinta kasih antara kita dengan orang yang memberikan hadiah kepada kita. Dan ini akhlak Rasulullah SAW. Beliau menerima hadiah. Dan beliau tidak menerima sedekah karena itu kekhususan beliau. Jadi kekhususan Rasulullah SAW dan Ahlul Bait, keluarga beliau atau keturunan beliau adalah tidak menerima sedekah, tidak pula menerima zakat. Karena pada hakikatnya sedekah dan zakat itu adalah ausakhun nas, kotoran-kotoran manusia. Artinya dengan itu membersihkan kotoran-kotoran kita. Karena saking mulianya Rasulullah SAW dan keluarga beliau tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Tapi menerima hadiah boleh. Maka ini diantara akhlak Rasulullah SAW adalah menerima hadiah kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW karena tidak ingin membuat sedih atau kecewa orang yang memberi hadiah kepada beliau, suatu hari beliau pernah diberikan hadiah sebuah pakaian yang bagus. Tapi pakaian itu ada corak-corak, ada motif-motifnya. Lalu Rasulullah SAW menggunakannya untuk sholat. Ternyata jemaah sekalian, pakaian itu sempat membuat beliau terganggu kekhusyukannya. Karena ada corak-corak di bagian pakaian tersebut. Beliau sempat melihatnya, lalu terganggu konsentrasi beliau dalam sholat. Maka setelah sholat, beliau meminta agar pakaian itu dikembalikan, tetapi mintalah gantinya. Mintalah ganti pakaian yang lain. Jadi beliau tidak mengembalikan begitu saja, tapi beliau minta ganti yang lain. Supaya tidak mengecewakan orang yang memberikan pakaian tersebut. Iya. Maka jemaah sekalian, kita dianjurkan menerima hadiah. Kecuali apabila dibalik menerima hadiah tersebut, ada mudarat yang lebih besar. Contohnya apa? Orang itu kita ketahui dia suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Maka ini mudarat. Jangan kita terima hadiah dari orang tersebut. Ini termasuk dosa besar. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Kita tahu kalau kita terima hadiah dari dia, nanti suatu hari dia akan ungkit-ungkit pemberian kepada kita. Maka ini mudarat. Mudarat bagi dia, mudarat juga bagi kita. Begitu pula hadiah dari para politikus yang punya kepentingan-kepentingan politik. Ya, pada hakikatnya itu adalah sogok, bukan hadiah. Bukan hadiah yang dibolehkan dalam syariat. Begitu pula hadiah untuk para pekerja. Misalkan dari perusahaan rekanan, memberi hadiah kepada pekerja di perusahaan rekanannya supaya proyeknya lancar, atau kata mereka ucapan terima kasih, uang tips, uang rokok, uang jajan, dan lain sebagainya. Ini hadiah yang haram. Hadiah bagi para pekerja adalah hadiah yang haram. Rasulullah SAW bersabda, hadaya al-ummal gululun. Hadiah-hadiah untuk para pekerja adalah harta yang haram. Jadi tidak boleh. Para pekerja itu tidak boleh menerima dari masyarakat, misalkan ya, bagi para pegawai pemerintah di kelurahan yang mengurus KTP misalkan, dan lain-lain, itu nggak boleh mereka sedikit pun menerima dari masyarakat. Mereka hanya boleh mendapatkan dari gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu pula perusahaan swasta dan lain-lain. Iya, tidak boleh para pekerja itu menerima hadiah-hadiah dari selain yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang resmi. Ya, ketetapan yang resmi. Iya. Baik. Contoh mudarat yang lainnya jemaah sekalian. Contoh mudarat yang lainnya adalah orang yang memberi hadiah kepada kita, lalu dia harapkan agar kita memberi hadiah kepadanya yang lebih banyak. Maka ini mudarat. Maka ini adalah mudarat. Iya. Dan inilah yang disebutkan di dalam bab selanjutnya. Ini bagian akhir. Kita tambahkan satu bab lagi karena sangat berhubungan. Babu man lam yaqbalil hadiyah lamma dakhala al-bughdu fin nas. Bab
orang yang tidak menerima hadiah ketika masuk sifat kebencian atau kemarahan pada diri manusia. Maksudnya pada diri orang yang memberi hadiah. Di sini ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ahda rajulun min bani Fazarah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatan." Seseorang dari Bani Fazarah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor unta. Fa'awwadahu fatasakhatahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membalasnya memberikan hadiah. Tapi itu membuat dia marah. Kenapa? Karena dia merasa hadiah yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kecil dibanding hadiah yang dia berikan. Fasami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar yaqul. Maka aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar bersabda, "Yuhdi ahaduhum fa'uawwiduhu biqadari ma indi, thumma yaskhatuhu." Seorang dari kalian memberi hadiah kepadaku, maka aku berikan kepadanya hadiah sesuai dengan apa yang ada padaku. Kemudian itu membuat dia marah. Wa aimullahi, maka demi Allah, la aqbalu ba'da ami hadha minal Arab hadiyatan. Aku tidak akan menerima lagi setelah tahun ini hadiah dari orang Arab illa min Quraisy au Ansari au Thaqafi au Dausi, kecuali dari orang Quraisy atau dari orang-orang Ansar, para sahabat di kota Madinah, atau dari Bani Thaqif, atau dari suku Daus. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Baik, inilah jemaah sekalian hadis terakhir yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa menerima hadiah tapi kemudian memunculkan mudarat, maka hendaklah itu tidak dilakukan. Jangan dilakukan apabila memunculkan mudarat. Di antara mudaratnya adalah orang-orang yang mengharapkan sesuatu di balik hadiah yang mereka berikan. Bahkan yang mereka harapkan adalah lebih banyak daripada itu. Pelajaran berikutnya, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa memberi hadiah termasuk amal soleh. Sehingga hendaklah kita berharap balasan dari Allah. Jangan mengharap balasan dari orang yang kita berikan kepadanya hadiah. Dan ini sifat orang-orang beriman. Allah sebutkan, mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian demi mendapatkan wajah Allah, ikhlas karena Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Subhanallah, ini orang yang ikhlas. Gak ada masalah bagi dia. Tidak ada ucapan terima kasih dari orang yang dia perlakukan baik pun, tidak ada masalah bagi dia. Ya bagi orang itu ya berdosa dia. Sekedar terima kasih tidak dia lakukan, ya dia berdosa. Tapi bagi yang memberi tidak masalah. Kenapa? Karena memang dia tidak harapkan itu. Yang diharapkan dari Allah Azza wa Jalla. Ini sifat seorang muslim yang ikhlas. Ya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Baik, ini sudah ada pertanyaan. Apakah benar anak perempuan yang sudah menikah sudah tidak mempunyai tanggung jawab kepada kedua orang tua? Jawabannya itu tidak benar. Itu tidak benar. Selamanya anak tetap anak. Wajib berbakti kepada orang tua. Dan itu termasuk amal soleh yang sangat agung. Bahkan seringkali Allah menyebutkan berbakti kepada orang tua dengan perintah mentauhidkan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang dosa-dosa yang paling besar, apa kata beliau?
al-isyraku billah wa uququl walidain. Mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Jadi, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, dan semua perbuatan baik adalah setinggi-tingginya amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak. Dan itu nggak akan bisa diputuskan dengan apapun. Bahkan orang tuanya kafir sekalipun. Kecuali orang tuanya memerangi Islam. Andai dia kafir tapi tidak memerangi Islam, anaknya tetap harus berbakti kepada orang tuanya. Tapi dia nggak boleh menaati orang tuanya. Andai orang tuanya menyuruh dia melakukan dosa, apalagi melakukan syirik. Perhatikan firman Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu yang kafir itu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, jangan kamu taati keduanya. Perhatikan lanjutan ayatnya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Subhanallah. Orang tuanya kafir, Allah tetap suruh berbuat baik kepada mereka. Iya. Jadi nggak akan putus. Yang berbeda hanyalah hak suaminya lebih tinggi daripada hak orang tuanya. Itu saja yang membedakan. Hak manusia yang paling tinggi dari orang tuanya berpindah kepada suaminya. Bukan orang tuanya sudah kehilangan hak. Orang tuanya masih punya hak yang sangat besar. Dan suami yang baik, tentu dia akan memotivasi istrinya untuk terus berbakti kepada orang tuanya. Iya. Dan itu nggak perlu dipertentangkan antara berbakti kepada suami dan berbakti kepada orang tua. Dua-duanya dilakukan oleh seorang istri. Yang dia harus pahami adalah hak suaminya lebih besar daripada hak orang tuanya. Bukan orang tuanya kehilangan hak. Iya. Tanpa saya mencari-cari kesalahan teman saya, ada yang mengadukan perbuatan teman saya yang mana itu adalah perbuatan maksiat, yaitu berdusta. Saya berusaha menasihati tetapi orang tersebut justru menyalahkan orang lain. Akhirnya saya... Sebentar nih putus. Akhirnya saya memutuskan untuk menjauh darinya, tapi tidak memutuskan hubungan. Apakah langkah yang saya ambil salah? Saya merasa diri saya lemah dan ada nasihat kita harus mencari sahabat yang baik. Tapi ada yang menasihati saya bahwa saya termakan talbis iblis. Harusnya saya tetap berteman dekat dengan melihat kebaikannya yang juga ada. Apakah saya salah menjauh darinya? Karena diri saya pun banyak kekurangan. Baik, jemaah sekalian. Orang yang bisa memberikan pengaruh buruk kepada kita, wajib kita menjauhinya, tidak boleh menjadikan sebagai teman dekat. Sebagaimana banyak dalil yang memberikan peringatan tentang ini. Di antaranya sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, sahabat dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih sahabat yang terbaik baginya. Jadi itu perintah Nabi SAW. Orang yang berbuat buruk tidak mau bertobat. Sudah dinasihati nggak mau bertobat. Kita khawatir kalau kita bergaul dengan dia, ya kita akan terpengaruh buruk. Maka wajib bagi kita membatasi pergaulan dengannya. Tidak sampai memutuskan silaturahmi, tapi sekedar membatasi, tidak menjadikannya sebagai teman dekat. Itu bukan talbis iblis, itu memang yang sudah seharusnya. Jadi kita nasihati, kalau dia tidak mau bertobat, dia terus-menerus melakukan maksiatnya, dan kita khawatir kita terjerumus ikut-ikutan dengan dia, atau minimal dapat percikan-percikan dosanya, maka kita hendaklah membatasi pergaulan dengannya. Namun itu tidak menghalangi kita tetap berbuat baik kepadanya, kita tetap memberi nasihat kepadanya. Jangankan masih muslim, orang kafir pun boleh kita tetap berbuat baik. Bahkan dianjurkan kita berbuat baik agar dia senang kepada Islam dan mau dinasihati. Iya. Ada 2 pertanyaan di chat yang saya share di everyone. Ini nggak bisa lihat everyone ini ya. Di sini aja pertanyaannya ya.
apa namanya? Tulis lagi aja di sini di chat Zoom. Bagaimana menyikapi teman yang mengungkit-ungkit bantuan kepada kita dan mencari-cari aib kita? Apakah kita tetap berteman atau sebaiknya dijauhi saja? Yang pertama, kita berikan nasihat. Itu kewajiban kita. Kita berikan nasihat kepadanya. Iya. Yang kedua, sabar dan memaafkan. Sabar dan memaafkan perbuatannya. Iya. Yang ketiga, kalau memang membahayakan kita, kita bisa terpengaruh dengannya. Nah, inilah yang dijauhi. Inilah yang dijauhi. Ya. Atau minimalnya kena percikan dosanya. Percikan dosanya itu seperti apa maksud saya? Kalau dia suka berbicara buruk, lalu dia perdengarkan kepada kita, ya otomatis kita juga kena dosanya. Maka seperti ini dijauhi. Jadi tidak otomatis dijauhi, namun ada usaha-usaha untuk memberikan nasihat terlebih dahulu dan bersabar dari perbuatan keburukan yang dia lakukan kepada kita. Apa yang harus saya lakukan ketika orang tua saya melarang adik saya sekolah di pondok sunnah dengan alasan tidak mau jauh dari anak. Sedangkan adik saya ingin sekali sekolah di pondok dan ingin punya hafalan. Padahal di sana saya dan kakak-kakak yang lain sudah setuju dan sepakat untuk memberikan semua kebutuhan selama adik sekolah di pondok. Apa yang harus saya lakukan? Teruslah berusaha menasehati ibu. Teruslah berusaha menasehati ibu dan berikan pandangan-pandangan yang bisa beliau pahami. Ya, di antaranya keutamaan-keutamaan orang tua apabila memiliki anak yang soleh. Dan itu harus dengan pengorbanan. Memang harus berkorban. Ya, kadang kita sebagai orang tua yang tidak sanggup mendidik, memberikan pendidikan terbaik bagi anak di rumah, ya terpaksa kita masukkan ke pondok pesantren demi kebaikan anak tersebut. Maka kita sebagai orang tua juga yang akan dapat kebaikan. Ya, setiap amal soleh yang dilakukan oleh anak, maka kebaikannya mengalir kepada kita. Dan itu adalah pengorbanan kita sebagai orang tua. Dan juga ingatkan, sebaliknya ketika di rumah anak ya tidak masuk pondok, lalu kita tidak bisa mendidik dengan baik, akhirnya dia tidak menjadi anak yang soleh, kita kena tanggung jawab, kita kena dosa besar. Itu dia masalahnya. Ingatkan kepada ibu kita. Tentu diingatkan dengan cara yang baik, dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Ya. Ya, itu yang kita lakukan. Bagaimana hukumnya menggunakan mukena bermotif jika hanya digunakan di dalam rumah dan sholat sendirian? Kalau kita sendiri dapat melihat, misalkan di bagian depan, maka itu akan mengganggu kekhusyukan. Itu akan mengganggu kekhusyukan. Kalau di bagian belakang saja mungkin tidak apa-apa. Karena tidak ada jamaah lain kalau di rumah. Ya, kecuali di masjid ada jamaah lain, tentu akan mengganggu kekhusyukan jamaah lain. Ya, jadi itu yang dikhawatirkan, mengganggu kekhusyukan kita. Dan juga kalau dipakai di luar rumah, bermotif-motif berarti itu hiasan. Dan hiasan bukan hanya mudaratnya bisa mengganggu jamaah lain, tapi juga tidak boleh menampakkan perhiasan kepada laki-laki lain. Jadi salah besar kaum muslimah menggunakan jilbab ataupun mukena yang ada hiasan-hiasannya lalu dipakai ke masjid sehingga bisa dilihat oleh kaum laki-laki. Karena hiasan wanita khusus bagi suami dan boleh terlihat oleh mahramnya. Baik, jadi itu masalahnya. Karena bisa mengganggu kekhusyukan. Kalau di belakang saja tidak terlihat oleh kita, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Apakah berbuat baik kepada mertua termasuk amalan berbuat baik kepada orang tua yang diperintahkan Allah atau tidak? Termasuk berbuat baik kepada pasangan kita. Ketika kita berbuat baik kepada mertua, berarti sama saja berbuat baik kepada pasangan kita. Seorang suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang terbaik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, perlakukanlah istri-istrimu dengan cara yang baik. Dan termasuk sebaik-baik perlakuan suami terhadap istri
adalah dia berbuat baik kepada keluarga istri. Adalah dia berbuat baik kepada keluarga istri. Begitu pula sebaliknya, istri diperintahkan berbakti dan berbuat baik kepada suami. Termasuk sebesar-besarnya dia berbakti kepada suami adalah dia berbuat baik kepada keluarga suami, termasuk orang tua suami. Iya. Bahkan bisa jadi pahalanya lebih besar dibandingkan dia berbakti kepada orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena berbakti kepada suami lebih besar pahalanya dibandingkan dia berbakti kepada orang tuanya sendiri. Tapi sekali lagi, seperti pembahasan pertanyaan yang pertama tadi, istri yang masih punya orang tua sama sekali tidak menghilangkan hak orang tua untuk diperlakukan baik oleh anak. Anak berbuat baik dan berbakti kepadanya. Hanya saja lebih besar haknya suaminya dan lebih besar pahalanya. Jadi kalau seorang istri berbuat baik kepada mertua, itu bisa jadi lebih besar pahalanya dibandingkan dia berbakti kepada orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena berbuat baik kepada mertuanya adalah termasuk baktinya kepada suami. Berbakti kepada suami lebih besar pahala daripada berbakti kepada orang tua. Tapi sekali lagi, bukan untuk dipertentangkan. Tapi masing-masing diberikan haknya. Masing-masing diberikan haknya. Iya. Walhamdulillah. Ini sudah terjawab semuanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.